Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek fisika yang berjudul Analisis Gangguan dan Kualitas Transmisi Sinyal pada Sistem Komunikasi dan Kelistrikan Modern. Sebelum penjelasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Jalaluddin Rumi dengan NIM D10212511100 dan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Eriska Srikandi dengan NIM D10212510101. Dan saya Melisa Kurniasari dengan NIM D1021251046. Baik, langsung saja ke penjelasan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama adalah pemodelan sinyal AC. Sinyal AC dimodelkan menggunakan persamaan sinusoidal. Vt sama dengan A sin buka kurung 2pi Vt plus V. Pada proyek ini digunakan amplitudo sebesar 11 volt, frekuensi 750 Hz, dan fase 150 derajat. Dimasukkan ke persamaan sinusoidal menjadi Vt sama dengan 11 sin buka kurung 1500 Pt ditambah 2618. Amplitudo menunjukkan tinggi gelombang, frekuensi menunjukkan jumlah gelombang per detik, sedangkan fase menentukan posisi awal gelombang saat waktu dimulai. Kemudian, pada grafik sinyal AC, amplitudo maksimum berada di positif 11 volt dan minimum di negatif 11 volt. Periode sinyal adalah 1,33 milidetik, artinya satu siklus gelombang selesai dalam waktu tersebut. Pergeseran fase 150 derajat menyebabkan gelombang tidak dimulai dari 0, melainkan dimulai dari tegangan sekitar 5,5 volt. Kemudian pengaruh parameter gelombang. Amplitudo mempengaruhi tinggi rendah gelombang. Semakin besar amplitudo, maka energi dan tegangan sinyal semakin besar. Frekuensi menentukan kerapatan gelombang. Karena frekuensinya 750 Hz, maka dalam 1 detik terdapat 750 siklus gelombang. Sedangkan fase menentukan posisi awal gelombang. Pergeseran fase membuat bentuk grafik bergeser ke kiri atau ke kanan. Baik, pada analisis besaran gelombang pada periode dengan frekuensi 750 Hz diperoleh periode sebesar 0,00133 sekon atau 1,33 milidetik. Pada frekuensi sudut hasilnya sekitar 4712 radian per sekon. Frekuensi sudut menunjukkan kecepatan perubahan sudut pada gelombang sinus. Pada panjang gelombang diperoleh sekitar 400.000 meter karena gelombang elektromagnetik merambat sangat cepat. Dan pada hubungan frekuensi dengan energi, semakin tinggi frekuensi, maka energi sinyal semakin besar. Dalam komunikasi modern, frekuensi tinggi memungkinkan transfer data lebih cepat tetapi lebih sensitif terhadap gangguan. Berikutnya, analisis noise dan interferensi. Pada bagian ini ditambahkan noise sebesar 13% ke sinyal utama. Akibat penambahan noise, bentuk gelombang menjadi tidak stabil dan muncul gangguan acak pada puncak serta lembah gelombang. Amplitudo sinyal juga berubah secara acak sehingga kualitas transmisi menurun. Dalam sistem komunikasi, hal ini dapat menyebabkan error data dan koneksi menjadi tidak stabil. Selanjutnya, penyebab dan dampak gangguan.
Sinyal dapat berubah karena interferensi lingkungan seperti gangguan elektromagnetik, perangkat elektronik lain, hambatan kabel, dan panjang media transmisi. Parameter yang paling mempengaruhi adalah noise 13%, frekuensi tinggi 750 Hz, dan panjang kabel 20 meter. Pada sistem komunikasi, gangguan menyebabkan suara dan video menjadi tidak jernih. Sedangkan pada sistem tenaga listrik dapat menimbulkan rugi-rugi daya dan membuat alat elektronik bekerja tidak stabil. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pada analisis gelombang elektromagnetik, sinyal listrik AC menghasilkan medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Perubahan ini membentuk gelombang elektromagnetik. Dalam komunikasi modern, gelombang elektromagnetik digunakan pada internet, wifi, radio, televisi, dan komunikasi satelit. Pada media kabel, sinyal listrik dikirim melalui penghantar fisik seperti kabel tembaga atau serat optik. Sedangkan pada wireless, sinyal listrik diubah menjadi gelombang elektromagnetik lalu dipancarkan melalui udara. Semakin tinggi frekuensi sinyal, kemampuan transfer data semakin besar, tetapi gangguan dan pelemahan sinyal juga semakin mudah terjadi. Slide selanjutnya yaitu analisis relativitas khusus. Dalam teori relativitas khusus, kecepatan cahaya merupakan batas kecepatan tertinggi di alam semesta. Gelombang elektromagnetik pada sistem komunikasi merambat mendekati kecepatan cahaya, sehingga informasi dapat dikirim dengan sangat cepat. Namun, jarak transmisi yang jauh tetap menyebabkan delay atau keterlambatan sinyal. Contoh penerapannya adalah pada GPS dan komunikasi satelit. Jika efek relativitas tidak dikoreksi, sistem GPS dapat mengalami kesalahan posisi sehingga sekitar 11 km per hari. Kemudian analisis teori kuantum. Persamaan energi foton. Penjelasannya, persamaan ini menunjukkan bahwa energi foton tergantung pada frekuensi cahaya. Semakin tinggi frekuensi cahaya, semakin besar energinya. Konsep ini digunakan pada teknologi modern seperti sensor cahaya, laser, kamera digital, panel surya, dan komunikasi serat optik. Dalam komunikasi optik, cahaya digunakan untuk mengirim data dengan sangat cepat melalui serat optik.